Perihal AA ya. Ya, sekali lagi selamat malam kepada teman-teman semua, teman-teman media. Terima kasih sudah menunggu. Untuk perkembangan terkait kasus AA yang diduga dilakukan AA itu sudah sampai ke laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia kemarin mendampingi klien kami, saudari ICL, untuk memperjuangkan hak-haknya melalui dari pidana dulu, dan kemarin diterima dengan baik oleh teman-teman di Polda Metro Jaya, di SPKT, dan sudah menjadi laporan polisi. Seperti itu kira-kira. Pasalnya apa Bang yang disangkakan buat AA? Pasalnya nanti teman-teman tanya sama teman-teman di Polda Metro Jaya. Yang jelas tindak pidana kekerasan seksual, TPSK. Oh, TPSK. Ya. Mungkin ada yang dilakukan siapa untuk memperkuat buktinya? Untuk alat buktinya jelas lah, kita menyampaikan bukti chat, kita menyampaikan surat pernyataannya juga, kita juga menyampaikan hasil USG juga, dan kemarin juga dilakukan juga visum. Jadi setelah membuat laporan dari Polda Metro Jaya di SPKT, kita langsung mendampingi klien kita kembali untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Bang, sampai akhirnya ke langkah hukum gitu, apakah memang sampai detik ini nggak ada etikat baik dari AA, makanya akhirnya lanjut ke proses pidana Bang, atau seperti apa? Justru karena tidak ada etikat baik, justru karena tidak ada komunikasi dari AA itu sendiri, tidak respon, sehingga kita mengambil upaya hukum pidananya. Jadi mungkin nanti akan berjenjang juga dengan upaya hukum perdatanya. Nah, ini kan masih berproses semua. Mungkin dari yang dilaporkan akan menjerat pasal apa dan lamanya penjaranya? Nah ini, terus bilangin aja lah, sampaikan aja. Gak apa-apa. Undang-undang TPKS ini kan yang dikenakan itu ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. 12 tahun dong. Ya, 12 tahun penjara. Kita sih berharap yang diterapkan itu pasal untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bang, mungkin sekarang kondisinya Icil sendiri, kehamilannya seperti apa Bang setelah menjalani rangkaian mulai dari laporan, membuat klarifikasi bahwa hamil anak AA? Kondisinya sekarang masih sehat-sehat saja, puji Tuhan. Hanya saja yang namanya memperjuangkan keadilan bagi dirinya dan juga anak yang dalam kandungannya, dia mengalami kelelahan. Jadi kecapean, karena kan prosesnya tidak mudah ya. Mencari keadilan itu tidak mudah, tapi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia, tim kuasa hukumnya, memastikan bahwa keadilan untuk yang bersangkutan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, kalau bisa pastilah tercapai untuk keadilan bagi dia dan juga anak yang dalam kandungannya. Udah usia berapa Bang dan direncanakan akan lahir di bulan apa? Untuk sekarang itu sudah 8 bulan. Jadi kita juga nggak tahu ya bisa lahir kapan saja. Tapi kalau dari segi waktu dimungkinkan lahirnya Januari. Bang, kalau dari Icil sendiri kan dia mengatakan untuk meneruskan hubungan tidak mungkin. Yang dia minta adalah minta tanggung jawab dari saudara seperti itu, saudara. Minta tanggung jawab dari semua perbuatan. Saya tegaskan ya, minta pertanggungjawaban atas hak anak ya, bukan Icil sendiri. Iya. Ya, lanjut. Jadi pertanggungjawaban dalam konteks kerugian material dan imaterialnya kita harus pastikan juga identitas anaknya, karena kan berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu adanya hubungan keperdataan antara anak di luar nikah kepada ayah biologisnya ataupun keluarga ayah biologisnya. Jadi bukan hanya kepada biologisnya saja, termasuk kepada keluarganya, termasuk dia memperoleh warisan juga, termasuk memperoleh perolihan. Jadi di sana sangat jelas, makanya kita mengedepankan pidananya dulu, nanti sering berproses, kita akan lakukan juga upaya untuk perdatanya. Begitu Pak. Masuknya di tanggal berapa, Icil yang ketika itu ikut datang atau enggak, dan dari boleh lihat kan? Ya, Saya laporannya Bang, nomor tunjukin laporan. aja.
Disebutinnya bang nomor laporannya bang. Ya, sambil ditunjukin, nggak mungkin laporan diterima kalau orangnya yang pelapornya nggak datang, pasti datang. Dan ini laporannya diterima. Ini bukti lapor, bukan pengaduan ya. Jelas. Oh, ke atas. Iya, oke. Polisi tidak serta-merta, penyidik tidak serta-merta menerima laporan ini kalau seandainya alat bukti tidak cukup. Gitu. Ya. Udah? Oke ya, tolong mempermudah saya bacakan ya. Ya. Nomornya itu LP B9510 tertanggal 29 Desember 2025. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, mungkin selain ada laporan pidana ini, apa ada langkah hukum selanjutnya? Seiring berjaya waktu berproses ya. Pidana ini kan kita melihat dulu, kita sih berharap adanya itikat baik dari AA ini sendiri supaya segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut, agar juga mendapatkan kepastian hukum kepada klien kami dan juga anak dalam kandungannya, dan anak tersebut juga jelas identitasnya, begitu kira-kira. Ya. Oh, berarti ini nggak ada itikat baiknya setelah adanya surat perjanjian itu bang dibuat ketika keluarganya Ical ke tempatnya AA kan itu kalau nggak salah terjadi adanya bukti surat perjanjian kalau nggak salah ya. Ya. Bukan perjanjian, pernyataan. Oh, iya, Pernyataan, bukan perjanjian. Jadi dari pihak anak itu sendiri memberikan pernyataan. Ya, lanjut Bang. Ya, dia memberikan pernyataan bahwa dia akan menikahi calon istrinya, yaitu klien kami, dan juga bertanggung jawab kepada anaknya. Dan itu disaksikan oleh ketua RT dan juga kepala lingkungan. Dia membuat pernyataan itu, dan juga ada bukti-bukti lainnya yang kita punya, dan itu kita sudah sampaikan, kita sudah perlihatkan juga ke teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Nanti mungkin teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya akan menjelaskan seperti apa dan bagaimananya sesudah kami buat laporan. Surat itu jadi bukti juga bang buat laporan polisi? Tentu Pak, tentu. Surat itu termasuk dari bagian alat buktinya kita sampaikan. Berarti setelah adanya surat itu nggak ada itikat baik dari AA ya bang? Iya, jadi setelah dia nggak ada komunikasi atau apa sih bagaimana? Setelah dia buat surat pernyataan itu, dari tanggal itu ibaratnya menghindar dan lari dari tanggung jawab. Nah, ini sesuatu yang tidak patut dicontoh sebagai laki-laki. Kita laki-laki harus bertanggung jawab, terutama kepada keluarga kita, apalagi kalau itu darah daging kita sendiri. Begitu kira-kira. Bang, tapi kalau boleh tahu bang, sebelum akhirnya ketahuan gitu hamil gitu kan, apakah itu statusnya mereka berpacaran? Jadi ketika melakukannya itu atas suka sama suka atau seperti apa sih bang? Itu bukan kemauan dia, itu tidak atas dasar kemauan dia. Jadi makanya atas bujuk rayu ya, makanya kita sampaikan ke semua masyarakat Indonesia, mohonlah dukungan kepada wanita ini, karena kita nggak tahu ya apakah perkara yang sama ini akan atau bisa saja terjadi kepada siapapun. Maka ini harus kita bikin pembelajaran, harus kita buat menjadi pembelajaran supaya laki-laki bertanggung jawab kepada semua apa yang dia lakukan, supaya perempuan juga memperoleh hak-haknya. Jadi yang namanya perbuatan itu tentu pasti ada bujuk rayu, tentu pasti ada tipu daya, tentu pasti ada janji-janji. Tidak ada perempuan yang mau dengan keinginan sendiri sehingga dia sampai hamil, kan tidak ada. Jadi kita juga harus memahami itu. Makanya kami di sini dari tim kuasa hukum memastikan bahwa klien kami dia akan memperoleh hak-haknya dan keadilan akan dia peroleh sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh AI. Saat dirayu berarti ada penolakan Bang dari Ical bang? Masalah merayu itu nanti urusan di penyidik aja. Apakah itu merayu atau tidak, yang jelas
berdasarkan informasi yang disampaikan klien kami, tidak atas keinginannya, begitu kira-kira. Atau ada dugaan paksaan bang? Kalau itu urusan di Ya, penyidik. saya tegaskan, ini udah wilayah yuridis kepolisian, yaitu masuknya ke konstruksi hukum. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau kemarin mungkin kita bisa, yang Israel sendiri memberikan keterangan. Tapi karena kita tidak bisa, bahkan hanya mendampingi aja. Dan Israel yang memberikan keterangan langsung terhadap penyidik. Ya, jadi konstruksi hukum, maksudnya itu konstruksi hukum. Kami tidak bisa. Ya, mohon izin ya. Siap, Bang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Gini, Bang.